Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Rizky Pratama dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman buat bikin project ini. Bukan bikin sih, lebih tepatnya review project. Jadi aku udah bikin project tadi. Nah, sekarang tinggal kita review bersama-sama. Jadi sebelum kita review, aku mau tunjukin dulu nih flowchart dari si program atau project yang aku buat ini. Jadi langsung saja. Coba set. Oke, kita setting dulu. Yuk. Jadi ini adalah flowchart atau ya flowchart sih atau diagram alur lah dari project yang saya buat. Jadi project yang aku buat apa sih? Project yang aku buat adalah flashcard atau kartu belajar. Jadi kebetulan di sini aku bikin suatu program kartu belajar bahasa Prancis ya teman-teman. Jadi alur programnya adalah seperti ini. Jadi ketika program dijalankan atau start, kemudian si program akan membuat suatu list kartu kosong. Kemudian lanjut, apakah, oh kok apakah, kemudian program akan bertanya nih, mau masukin kartu apa lagi nih, atau bahasa apa lagi nih, ada yang mau dimasukin nggak? Oke, kalau ada, lanjut. Translate the word. Jadi ini kan bahasa Inggris nih. Masuk ke sini, ini translate the word ke bahasa Prancis. Kemudian setelah translate, nanti akan muncul program read card. Jadi uh, hasil translate tersebut beserta kosakata sebelumnya akan masuk ke create card ini. Kemudian turun ke bawah. User want to save the card. Mau disimpan nggak? Mau di save nggak? Kalau iya, maka akan menambahkan kartu tersebut ke list kartu. Terus kalau enggak gimana? Kalau enggak ditanya nih, kalau enggak langsung ditanya, apakah user mau ini, mau apa namanya, mau nambahin kosakata baru lagi? Ini kalau yes juga ditanya ya. Jadi setelah disimpan nih, kan masuk ke sini, lalu disimpan kan di sini. Si program bakal nanya ke kita lagi nih, user want to continue adding words, mau nambahin kata-kata lagi nggak? Kalau iya, maka balik lagi ke proses sebelumnya ke sini. Terus terus lanjut sama seperti kayak tadi. Oke, jika klik no gimana? Jika klik no, kemudian ditanya lagi, apa mau di save nggak? Gitu. Kalau mau, maka kartunya selesai. Kartunya bakal disimpan dan program selesai. Kalau enggak juga sama, program bakal langsung selesai. Begitu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah program yang tadi aku tunjukin flowchart-nya itu. Jadi programnya seperti ini. Jadi from Google Trans kita pakai Google Trans yang dimana library yang kita download pada video sebelumnya. Kemudian translator card, kemudian di sini ada fungsi menerjemahkan kata yakni Dev Translate Word. Kemudian di sini ada dari bahasa Inggris ini kode bahasa ya teman-teman, NFR. Untuk kode bahasa dari negara-negara lain bisa teman-teman cari sendiri nanti di webnya. Kemudian ini ada fungsi untuk membuat kartu baru dan menyimpan ke list. Ya di sini sama seperti tadi setelah eh, ditanya kartunya diterjemahkan, kemudian kan ada pilihan untuk membuat kartu dan menyimpan ke list. Kemudian jika sudah di sini di bawahnya ada fungsi menyimpan ke file. Jadi eh, kartu yang sudah ada sebelumnya kan ditanya nih mau disimpan apa enggak. Jadi kalau disimpan maka akan disimpan. Kemudian di sini ada fungsi perulangan. Fungsi perulangan yakni yang tadi input another word, adakah kata-kata lain gitu. Oke, langsung saja kita coba programnya. Kita bisa run. Nah, di sini misal kita mau
bahasa Inggrisnya mobil, car misal. Di sini program akan langsung nampilin nih. Nah, car. Car ini bahasa Inggris ya, sorry teman-teman. Bahasa Prancis dari mobil ini. Jadi kalau bahasa Prancisnya car itu voiture. Kemudian di sini kan ditanya nih sama seperti ini, apa namanya, fungsi di atas tadi. Nah, di sini answer save this card. Jika iya, maka kartu akan tersimpan. Misal kita klik yes. Adakah kata-kata lain? Kita klik ya, yes. Nah, type an English word to get French translation. Oke, jadi translasinya apa ya? Misal ini deh, bed, kasur. Bed di sini bahasa Prancisnya lead. Kemudian ada lagi apa teman-teman kira-kira? Uh, Bike atau sepeda. Eh, bike, bike velo. Nah, uh, terus hasil dari ini tadi masuk kemana sih? Apa? Uh, oh sorry, kita AN dulu programnya. Jadi misal kita klik another word, terus kita ketik no, maka di sini akan ada kata-kata yang kita terjemahin tadi, gitu. Terus kemudian akan ditanya nih, save to file nggak? Sama kayak yang itu tadi, nih save to file. Jika yes, maka nanti kata-kata tersebut akan muncul di sini teman-teman, di flashcard ini, di txt flashcard ini, di kolom ini. Nah, akan muncul di sini. Oke, coba kita klik yes. Nah, maka akan langsung muncul di sini nih. Nih, ini kata-kata yang kita pilih tadi. Gitu. Oke, kayaknya udah jelas kan ya. Sekarang lanjut ke implementasinya nih. Jadi aku juga ada implementasi dari program ini. Sebentar teman-teman. Nah, aku bakal tunjukin flowchartnya juga. Oke. Jadi ini di sebelah sini, ini adalah flowchart implementasinya. Di sini kurang lebih sama programnya. eh, Start, kemudian get card from list from file. Jadi bedanya yang di sini kita mengambil kartu yang ada di list file tadi. Kemudian kartu-kartu tersebut akan ditunjukkan atau di display. Lalu user akan ditanya apakah eh, ada bahasa kata-kata apa nih yang mau diterjemahin gitu. Kemudian program akan translate the word atau menerjemahkan kata. Kemudian akan create card. Jadi kata-kata yang sudah diterjemahkan beserta kata-kata yang akan diterjemahkan tadi akan dibuat suatu kartu begitu. Kemudian ke bawah, jika iya maka akan ke bawah user want to save the card. If yes, maka kartu tersebut akan disimpan di dalam list. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, maka user want to continue, maka ya user akan ditanya mau ada kata-kata lain nggak atau hal yang mau diterjemahin lain nggak begitu. Kalau iya juga sama aja. Kemudian masuk ke sini. Ketika ketika kita ditanya user want to continue adding words, ketika kita jawab yes, maka proses tersebut akan mengulang nih dari sini, akan mengulang dari sini masuk ke bawah lagi gitu. Hal itu akan terus-menerus terjadi apabila kita memberikan perintah yes pada program atau komputer. Kemudian jika no bagaimana? Jika no maka user akan ditanya nih, mau disimpan nggak hasil terjemahannya itu ke dalam suatu file? Jika iya, maka hasil tersebut akan disimpan ke suatu file, kemudian program selesai. Jika tidak, maka program akan langsung selesai tanpa menyimpan kata-kata hasil terjemahan tersebut ke file program begitu. Buat lebih jelasnya,
kita bakal langsung praktek aja. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Set, coba dulu. Nah, di sini dia. Oke, masuk ke sini. Jadi, apa sih yang berubah? Gitu. Teman-teman kan pasti penasaran kan, apa sih yang berubah? Jadi di sini ada import OS seperti pada fungsi sebelumnya. OS ini fungsinya untuk hal-hal yang berhubungan dengan file gitu. Misal mau mencari, membuat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada import AST. Kemudian di sini ada file tempat kita menyimpan file tempat disimpannya kata-kata yang kita terjemahkan tadi. Lanjut ke retrieve card from file yakni mencari, kemudian turun ke display card. Maka kartu-kartu yang tadi sesuai dengan flowchart kan akan di display tuh. Nah, ini fungsinya di sini. Kemudian overall yang lain sama ya, gitu. Nah, buat lebih jelasnya, kita bakal langsung coba aja programnya ya, hasil implementasinya tadi di sini. Wis, banyak. Yes. Nah, di sini kata-kata yang hasil terjemahan tadi kan di sini nih. Ini kan file terjemahan nih, ya kan? Oke. Ini sesuai dengan perintahnya, display card ini kan bakal langsung ditampilkan di sini. Begitu. Kan ini tiga kata-kata. Terus kalau kata-katanya 5 gimana? Di sini akan ada 5 kata yang akan ditampilkan. Kalau 10 bagaimana? Di sini juga bakal ada 10 kata yang ditampilkan. Gitu teman-teman. Oke. Saya lanjut nih. Kita mau nerjemahin apa ya? Terjemahin bahasa Inggris. Dog. Maka di sini program akan menerjemahkan begitu teman-teman. Dog chin. Jadi bisa kita ketahui bahwa bahasa Inggris, bahasa Prancis dari si anjing ini adalah chien. Kemudian save discard. Mau di save nggak? Kalau nggak ya ya nggak apa-apa. Kalau iya ya nggak apa-apa. Kemudian di sini coba kita klik no. Maka akan ditanya nih another word. Ada kata-kata lain. Kita jawab yes. Kita jawab no deh. Nah, maka di sini kan nggak ada yang berubah. Di sini tidak ada yang berubah karena kita tidak menyimpan hasil terjemahan kita menjadi suatu kartu. Maka di sini sama aja, sama kayak kita masukin kata-kata yang ada pada program sebelumnya gitu. Lalu bagaimana jika kita klik yes? Klik yes. Oke, misal kita ketik yes. Kita mau menerjemahkan kata yes nih. Yes, dalam bahasa Prancis, maka yes itu adalah oui. Simpan. Katanya mau disimpan nggak? Coba kita simpan nih. Yes. Another word, yes. Terus kita mau tahu, misal kata no dalam bahasa Prancis itu apa sih? Oh, no di bahasa Prancis disebutnya non. Kemudian kartu tersebut kita save coba. Terus kita di sini no. Nah, maka di sini kan ada kata-kata yang tadi barusan kita masukkan. Karena kita di sini ngetik yes di save discard ini, maka di sini ada kartu-kartu yang barusan kita masukkan. Begitu, teman-teman. Kemudian di sini ditanya lagi nih, save to file, mau di save nggak filenya? Kita klik yes coba, klik yes. Maka di sini akan nambah kartu baru nih, akan nambah kata-kata baru, begitu teman-teman. Yes, no yang tadi barusan kita tambahkan. Sekarang coba nih, kita kan habis masukin kata-kata baru. Kata-kata tersebut bakal di display nggak sih? Oke, buat tahu, yuk kita coba run lagi. Nah, kata-kata yang barusan kita masukkan ternyata di display nih teman-teman. Jadi kurang lebih cara kerjanya begitu. Itu adalah
Itu adalah program pertama kita. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke program kedua, yakni belajar eh, dari kartu-kartu yang barusan kita masukin. Belajar dari kata-kata yang kita masukin lah, gitu teman-teman. Jadi sebelum mulai, aku bakal tunjukin dulu nih flowchart-nya. Begitu. Jadi ini adalah flowchart. Jadi ini adalah flowchart-nya teman-teman dari program belajar, uh, sorry, belajar flashcard tadi, gitu, atau study flashcard. Nah, ketika kita apa namanya klik start, program akan memeriksa dulu nih, apakah ada file yang terintegrasi yang berisi kosakata yang sudah diterjemahkan tadi. Jika belum, maka program akan selesai atau exit atau keluar. Jika sudah, maka retrieve card from file, kemudian memeriksa kartu dari filenya, lalu ketika mulai, ya kan, programnya mulai. Jadi ini sistemnya tuh program tebak-tebakan gitu loh teman-teman. Nah, waktu programnya mulai, maka kita akan di apa namanya di timer berapa lama sih kita mengerjakan gitu. Kemudian any card in card list ditanya ini yes, maka user akan tanyain random card, kemudian jawabannya bener gak sih yang dijawab sama kita. Kalau enggak, maka akan ulang lagi ke sini, ulang lagi ke sini. Oke, terus kita suruh suruh jawab lagi nih, ditanyain lagi, make the user guess a random card. Begitu begitu benar, tadi kan kalau salah, sekarang benar. Nah, begitu benar, maka kartu tersebut akan di remove atau dihilangkan dari list pertanyaan tersebut. Eh, Kalau sudah benar semua gimana? Kalau sudah benar semua, maka kartu akan turun ke bawah sini. Begitu. Di sini kan tulisannya any card left in card list. Karena kan sudah benar semua, berarti nggak ada dong kartu yang akan ditanya di list pertanyaan tadi. Maka otomatis akan ke bawah. Atau no. Kemudian waktu yang nyala di sini tadi akan berhenti dan dihitung. Kita seberapa cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini bakal dihitung waktunya dan kemudian ditampilkan, lalu program akan berhenti. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita coba programnya. Gas. Kita ke sini. Nah, ini adalah programnya teman-teman. Begitu. Wih, nah, di sini kita pakai fungsi import OS untuk file ya. Kemudian AST, kemudian random. Random ini fungsinya untuk memilih kata-kata tapi random secara acak gitu yang tentunya ada di list kartu ini. Jadi nggak mesti urut gitu loh teman-teman. Kemudian import time ini fungsinya untuk apa? Nah, di flowchart tadi kan ada nih tentang timer ya teman-teman. Jadi waktu mulai sama waktu berakhir. Itu berapa lama sih? Nah, di situ kita perlu manggil library time ini atau fungsi time. Jadi kita perlu manggil lah istilahnya begitu biar si time ini tuh bisa bekerja dalam program kita. Lanjut ke bawah. Sesuai tadi, apakah filenya ada? Jika nggak ada kartu, maka program akan selesai atau exit atau keluar. Nah, retrieve card from the list, jadi diperiksa dulu nih, diperiksa kemudian user disuruh menebak kartu. Sesuai tadi, jika apa namanya, jika benar maka akan ada eliminasi pertanyaan. Jika salah, maka pertanyaan tersebut akan diulang sampai si user benar semua, hingga tidak ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Lalu program akan selesai. Begitu teman-teman. Oke, langsung aja kita coba programnya ya. Jadi di sini kita coba
eh, oh sorry, ini masih device card. Nah, di sini. Bentar, menit. You have five card to guess. Di sini kita press enter. Baik. Baik ini apa ya? Baik ini misal kita jawab asal-asal dulu deh. Eh, sepeda, wrong answer. Misal di sini bed. Kita jawab benar deh, bed. Oke, bed. Oke, kita bener kan? Maka sesuai flowchart tadi, pertanyaan bed ini akan dieliminasi teman-teman begitu. Jadi kita nggak bakal ditanyain lagi nih. eh, nggak bakal dites lagi bed itu bahasa Prancisnya apa gitu. Nah, car. Oke, car. Car ini di sini voucher. Kita coba jawab voucher. Ctrl C, Ctrl V. Bentar. Correct answer. Kita nggak bakal ditanya lagi nih tentang car ini. Kemudian ada no. No ini bahasa Prancisnya non. Wrong answer. Oke, tadi kan kita kan di sini jawab waktu baik kan salah nih. Baik, kita jawab salah. Di sini kita malah jawab sepeda. Nah, baik ini belum dihilangin teman-teman di listnya. Jadi bakal ditanya lagi nih sampai kita benar semua begitu. Jika sudah benar semua gimana? Programnya akan selesai. Gitu teman-teman. Oke, terminate. Coba di sini kita hilangin kosakata ini deh. Kosakata yang susah-susah kita hilangin coba. Kosakata yang susah-susah kita hilangin ya coba teman-teman. Kemudian kita start lagi nih, coba. Advice card. Nah, di sini kan kita kan cuma punya tiga kosakata di sini, maka program hanya nampilin tiga kosakata gitu. You have three card to guess. Jadi kita hanya disuruh menebak tiga. Bed di sini lead. Correct answer. Yes, di sini Owi. Correct answer. Kemudian car di sini voucher. Correct answer. Nah, uh, sesuai flowchart tadi, begitu kita klik enter kan bakal ada timer yang ngitung ya seberapa cepat kita untuk menjawab pertanyaan. Di sini langsung ditampilin nih timernya. Kita seberapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini saya berhasil menjawab pertanyaan tersebut selama 23 detik. Gitu. Kemudian setelah selesai, setelah benar semua, program akan selesai. Begitu. Oke, tadi kan itu kan ini ya, kita harus benar semua, baru si program ini bakal selesai gitu. Istilahnya kita bakal ditanya terus-terusan nih, sampai jawaban kita benar, sampai nggak ada kata-kata yang ada di list pertanyaan yang ditanyain ke kita. Jadi kita harus benar semua benar harus harus benar. Nah, aku buat apa namanya suatu implementasi dari program ini, yakni kita nggak harus benar nih buat apa namanya buat menjawab pertanyaan tersebut. Jadi nanti si program, walaupun kita salah sekalipun, program tuh bakal nganggap ya udahlah, oh ini salah ini gitu. Jadi nggak bakal tanya ini terus tuh. Nah, programnya seperti ini. Kurang lebih kodenya sama, hanya fungsinya saja yang diubah. Sorry, ini adalah gini. Dev guest card. Nah, maka di sini kan di sini kan akan ditanya sampai kartu kita tuh nol gitu. List pertanyaan kita tuh nol sampai kita benar semua. Di sini nggak ada. Di sini saya menghapus fungsi tersebut. Jadi gimana? Jadi akan seperti ini.
Tadi press enter terus. Oke, enter. Car. Yes. Wrong answer. Nah, ini juga implementasiku ya teman-teman. Jadi apa namanya? Begitu salah, ya kan? Kita bakal langsung ditampilin jawabannya nih. Jadi di sini aku nge-improve program ini. Begitu salah, walaupun tetap lanjut, tapi kita tetap bakal dapat pengetahuan gitu. Kita bakal ditampilin nih apa sih yang benar. Nah, kemudian lanjut ke bed. Bed itu tadi lead. Nah, jika benar maka nggak bakal muncul opsi seperti ini, yakni correct answer, wrong answer. Kemudian correct was di sini word FR yang akan ditampilkan atau kata-kata bahasa Prancis hasil terjemahan yang akan ditampilkan. Kemudian correct answer. Nah, di sini ditanya, yes ini bahasanya apa sih? Bahasa Prancisnya. Coba kita jawab salah. Nah, di sini akan ada wrong answer. Kemudian correct was OW. Kemudian program akan langsung selesai. You guys all in 59 seconds. Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya program ini tuh masih bisa banget dikembangin. Jadi, misal nih, habis kita jawab, itu bisa dikasih penilaian gitu teman-teman. Jadi, kita benar berapa gitu. Itu bisa ditampilin juga. Tapi menurutku untuk sekarang implementasinya cukup segitu sih. Oke, aku pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.